Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 PBL kelas TI 4C. Di sini kami ingin menjelaskan proyek apa yang kami buat. Sebelum itu saya sebagai project manager sendiri yaitu Ilham Arifani, lalu ada Rifa dan Said sebagai programmer, kemudian ada Alvin sebagai UI UX dan database. Selanjutnya ada Putri sebagai tester. Di sini kami membuat sebuah proyek berbentuk sistem informasi berbasis website dengan tema utamanya yaitu inventory penyimpanan barang pada sebuah klien yang memiliki toko. Alasan utama kami membuat proyek ini karena toko tersebut dalam pendataan barang masih melakukan secara manual. Oleh karena itu, dibuatlah proyek ini. Fitur utama yang ada di website ini adalah bisa mendata barang apa saja yang dimiliki oleh toko. Bisa mendata saat melakukan penambahan stok, dan tercatat historinya bahwa barang apa saja yang masuk. Selanjutnya fitur menambah stok yang bisa dilakukan secara mandiri dan bisa juga menambah stok yang bisa dilakukan secara mandiri eh, dan membeli kepada supplier. Sehingga ada fitur transaksi supplier untuk menambah stok dan mencatat histori invoice transaksi tersebut. Selanjutnya ada fitur kasir yang berfungsi untuk melakukan transaksi barang dengan pelanggan secara real time. Setelah melakukan transaksi, maka barang stok yang dimiliki pada toko akan berkurang otomatis dan akan tercatat invoice transaksi dan histori barang keluar pada saat itu juga. Terakhir, fitur yang dapat membantu yaitu melihat atau mencetak pendapatan toko yang bisa dilakukan filter per hari, per bulan dan per tahun. Ya, di sini saya sebagai Muhammad Rifa Wiljani akan melanjutkan yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan siapa klien kami. Di sini klien kami bernama Wardiah AMD Farm yang berusia 35 tahun, yang memiliki pekerjaan wirausaha dan memiliki sebuah toko bernama Toko Carikado. Yang toko tersebut berlokasi di Jalan Alalak Tengah, RT 11 RW 2, Banjarmasin, Indonesia. Sebelum itu saya akan memperlihatkan foto footage real dari toko tersebut. Sini bisa terlihat ini merupakan tampilan dari tokonya. Dan di sini terlihat menjual berbagai barang-barang yang berhubungan dengan kado-kado. Oke, setelah mendapat ini kita akan lanjut. Di sini saya akan menjelaskan hasrat yang dimiliki oleh klien. Sini klien suka mencoba membuat kerajinan atau inovasi baru. Sangat menyukai barang-barang DIY dan produk lokal. Klien bersedia bekerja keras untuk mengembangkan sebuah produk menjadi lebih menarik. Selanjutnya, pengetahuan, yaitu klien di sini familiar dengan berjualan karena pernah bekerja di salah satu UMKM. Selanjutnya, memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pelanggan di sekitar lingkungan, mengikuti perkembangan tren dengan baik. Selanjutnya, motivasi yang dimiliki oleh klien. Di sini klien ingin menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan meningkatkan kemandirian finansial, ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, ingin menciptakan produk yang kreatif dan inovatif juga sering dijumpai. Selanjutnya, kebiasaan yang dimiliki oleh klien. Di sini klien kebiasaannya itu membuat berbagai macam bauket, kuet, mencari ide-ide kreatif di YouTube dan TikTok, suka membeli barang-barang DIY yang terlihat estetik, menggunakan barang bekas untuk dijadikan kerajinan. Selanjutnya, nilai kebutuhan. Sini klien ingin memberikan layanan yang baik untuk kepuasan pelanggan, menghargai kualitas dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi. Pengalaman berbelanja yang baik adalah nilai utama yang harus dijunjung tinggi. Ya, itu saja. Itu penjelasan atau perkenalan dari klien kami. Ya, selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional yang dimana kebutuhan fungsional ini mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu. Kebutuhan fungsional harus dapat mendapatkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna. Berikut adalah gambaran sistem yang ditunjukkan pada tabel. Yang pertama yaitu admin bisa mendata file
Selanjutnya ada entity relationship diagram, yaitu terdapat entitas user melakukan transaksi. Lalu entitas transaksi memproses produk. Produk menghasilkan entitas lemah yaitu produk luar. Lalu user melakukan transaksi supplier. Transaksi supplier melakukan supplier. Lalu juga transaksi supplier menghasilkan produk. Lalu produk menghasilkan entitas lemah yaitu produk masuk. Lalu terakhir ada produk memiliki kategori. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan database. Di sini tahapannya selanjutnya kita akan membuat database. Di sini database-nya terdiri dari berbagai tabel. Tabel di sini ada tabel user yang memiliki berbagai atribut bisa terlihat di sini. Lalu ada tabel transaksi yang juga memiliki primary key dan foreign key-nya. Lalu ada produk keluar, ada primary foreign key, lalu ada atributnya. Di sini ada tabel produk memiliki ada primary key, foreign key. Lalu di sini ada tabel kategori, lalu ada tabel produk masuk, ada tabel supplier, ada tabel transaksi supplier. Di sini bisa terlihat berbagai relasi-relasinya, yaitu user ke transaksi ke produk luar, produk ke produk luar, produk ke produk masuk, produk ke kategori, lalu supplier ke transaksi supplier, habis itu transaksi supplier masuk ke produk masuk. Lalu di sini database juga ada triggernya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada triggernya after transaksi supplier. Di sini bisa ini merupakan trigger dari after update transaksi supplier. Di sini ini merupakan trigger untuk menambah stok. Jadi setelah melakukan update pada produk, maka stok akan bertambah. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan logika dari penambahan stoknya. Maka kita menggunakan sini triggernya. Oke, selanjutnya di sini ada update stok produk luar. Kita bisa lihat sini update stok produk keluar. Di sini berfungsi untuk mengurangi stok saat kasir melakukan transaksi, maka stok yang dimiliki oleh di toko akan berkurang secara otomatis yang datanya. Ini merupakan triggernya. Oke, itu saja. Selanjutnya yaitu ada rancangan mockup, yang dimana di dalam rancangan mockup ini terdapat yaitu yang pertama ada gambar mockup bagian login admin. Selanjutnya yaitu ada dashboard admin. Selanjutnya itu data supplier. Create new supplier. Yaitu ada mockup produk masuk, produk keluar, transaksi supplier, dan login supplier, informasi kategori, create new kategori, mockup produk, transaksi produk, login kasir, dashboard kasir, mockup transaksi, selanjutnya yaitu transaksi here, mockup ADD card, mockup pembayaran, mockup cetak laporan admin, mockup kelola data user, skip. Oke, di sini adalah merupakan use case-nya. Bisa kita lihat di sini admin bisa melakukan create kategori, bisa melakukan delete kategori, update kategori, membuat create produk, update produk, delete produk. Lalu admin juga bisa meng-create detail data supplier,
mengupdate data supplier, mendelete data supplier. Admin juga monitoring produk masuk, monitoring produk keluar. Lalu admin juga bisa mengajukan transaksi stok dengan supplier, yaitu penambahan stok. Lalu di sini supplier bisa memvalidasi pesanan stok dari sini tadi. Lalu admin dan supplier sama-sama bisa mencetak invoice dari transaksi supplier. Admin juga bisa mencetak laporan penjualan, yaitu laporan penjualan yang per harian, per bulan, dan per tahun. Lalu admin bisa membuat user pengguna sistem, mengupdate user pengguna sistem, dan menghapus user pengguna sistem. Lalu di sini terakhir ada aktor kasir yang bisa melakukan transaksi penjualan produk, dan kasir mencetak invoice dari transaksi produk. Oke, di sini tahap pembuatan codingnya kita bisa lihat. Sini ada database inventory. Sini saat rutenya ke control login. Sini ada controllernya juga, ada dashboard, yaitu tampilan semua dashboard admin. Lalu ada data master yang di sini untuk validasi produk apa-apalah, untuk membuat kategori dan produk-produk di sini. Di sini letaknya ada produk juga nih. Lalu ini kontrol kasir, yang ini merupakan tampilan dashboard kasir. Ini kalau user yang mengupdate user di sini untuk ini kontrol laporannya untuk mencetak laporan harian, bulan, dan tahunan. Ini kontrol login untuk login si admin, kasir, dan supplier. Ada logoutnya juga, ada pengolahan barang di sini untuk kontrol barang masuk, lalu barang keluar. Ada supplier di sini untuk menolak pesanan, melihat detail transaksinya, invoice-nya. Sini detail transaksi admin. Lalu di sini untuk transaksinya, di sini untuk menambahkan transaksi, untuk menambah nih untuk yang card atau keranjangnya di sini. Oke, selanjutnya ada modelnya, ada model dashboard tadi kan ada controller, ada modelnya juga. Ini ada control dasar, di sini ada model masternya juga. Lalu untuk ada model produk, yang di sini ada model produk, ada model laporan, ada modelnya login, ada model perencanaan. Di sini untuk perencanaannya ada model transaksi. Lalu di sini kita masuk ke bagian view-nya, ada tampilan view atau tampilan front end-nya gitu. Ada tampilan produk keluar, produk masuk, ini laporan bulanan, ini dashboard, ada edit kategori, edit produk, edit supplier, edit user, laporan harian, kategori, ini laporan yang untuk dashboard laporannya, ini tampilan login, tampilan produk, tampilan supplier, tampilan tahunan, ini user, ada view tambahkan transaksi, ini detail transaksinya, ini merupakan transaksinya. Lalu ada kasir, ada layoutnya, kita bisa melihat di sini layoutnya, di site layoutnya, ada footernya, ada header, navbar, ada di bagian untuk kasir ada menambahkan transaksi, ini struk belanjaannya nanti setelah transaksi produk, ada ini transaksi, ini untuk dashboard kasirnya. Selanjutnya ini layout untuk admin tadi, ada site shadernya, ada footer, ada header, ada navbar. Ada pada supplier ada sama tadi, ada sidebar juga, ada footer, ada header, ada navbar. Lalu ada login untuk supplier tampilannya. Ini merupakan transaksi ya dengan supplier untuk menolak atau menerima pesanan. Ini merupakan untuk melihat detail transaksi ya. Oke, itu saja untuk codingannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua hadirin. Kepada yang terhormat Ibu atau Kakak Wardiah sebagai klien kami pada proyek PBL ini, dan semua orang yang mendengarkan ini, semoga pagi ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai. Presentasi ini akan kita lakukan hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan dosen kita, yaitu Ibu Rahimi Fitri, yaitu mengenai PBL saya selaku moderator yang bertugas akan membantu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 2 kami yang terdiri dari Ilham Arifani selaku Project Manager, Muhammad Rifa Wildani dan Said Ridho selaku Programmer, Alvin Saputra selaku UI UX dan Database, dan Putri Fatimatu Zahra selaku tester aplikasi. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pagi ini, yaitu pembukaan,
penjelasan proyek, demo aplikasi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah. Selanjutnya, penjelasan proyek yang akan dilakukan oleh Ilham Arifani. Kepada saudara Ilham dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dengan bangga mempersembahkan inventaris persediaan barang, sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan stok perusahaan Anda. Sistem ini memungkinkan pemantauan perusahaan Anda secara real time, notifikasi otomatis untuk restock barang, serta menyediakan laporan dan analisis yang komprehensif. Dengan inventaris persediaan barang, Anda dapat mengurangi risiko kehabisan stok dan meningkatkan efisiensi operasional. Kami yakin solusi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi toko yang Anda kelola saat ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada programmer untuk mendemokan hasil proyek tersebut. Terima kasih dan selanjutnya demo aplikasi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji selaku Muhammad Turji Pawildani untuk mempresentasikan demo aplikasinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan demokan aplikasi tersebut. Pertama, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Apakah sudah terlihat ini, teman-teman? Terlihat. Oke. Baik, akan saya mulai ya. Pertama-tama saat kita mengakses website tersebut, ini kita akan disambut oleh login atau kita sebagai user masuk ya. Di sini pertama-tama saya telah membuatkan usernya itu sebagai admin, yaitu sebagai pemilik dari toko ini. Kita akan coba dulu sebagai admin. Ini saya masih membuatnya username-nya sebagai admin dan passwordnya admin. Ini bisa diganti nanti. Kita login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini merupakan tampilan dashboardnya atau tampilan saat masuk. Bisa terlihat di sini ada berapa banyak produk yang kita punya di toko tersebut. Kalau kita ada supplier, kita bisa melihat suppliernya. Dan ini berapa banyak produk masuk yang kita masukkan. Di ini ada produk keluarnya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam kategori produk. Kategori ini merupakan biasanya kita sebuah produk kita akan membuatnya sebagai kategori, misal supaya mempermudah untuk sorting barang seperti. Jadi sini saya akan membuatnya contoh. Di sini ada bunga, benda, plastik. Di sini untuk membuatnya kita tinggal contoh. Sini alat tulis misal sebagai kategorinya. Kita save, maka akan muncul alat tulis. Di sini kita bisa menghapus atau mengedit. Di sini kita bisa mengedit namanya kategori. Oke. Selanjutnya kita ke bagian produk. Di sini ada produk yang dimiliki oleh toko-toko yang bersangkutan. Di sini saya sudah mencoba-cobanya ada. Kita bisa mencoba lagi di sini. Misal tadi di sini kita untuk kode produk untuk membedakan produk itu apa saja kode-kodenya untuk saat pencarian. Bisa di sini kita bebas saja menamakannya. Nama produk tadi misal pulpen mungkin. Dan kategorinya tadi kita sudah membuat alat tulis, kita sini akan membuat alat tulis dan harga produk kah. Bisa di sini kita harga produk pulpen 3.000. Satuan produk piece mungkin. Stoknya kita ada berapa? Bisa awal-awal mungkin ada 10 mungkin di sini. Kita masukkan. Kita lihat ada di sini ada namanya pulpen dan kategorinya alat tulis dengan harga 3.000 dan ada kita stok miliki adalah 10. Oke, di sini jika ingin menambah stok kita bisa ada dua cara. Di sini ada bisa mandiri mungkin. Jika menambahkannya tidak melalui supplier, kita menambahkan sendiri, kita bisa menambahkan stok mandiri. Bisa di sini kita jadi 15 mungkin sini kita update nambah jadi 15. Atau mungkin kalau kita punya supplier, biasanya di toko-toko itu ada supplier mungkin. Kita bisa membelinya dari supplier. Pertama-tama untuk itu kita harus mendata dulu siapa supplier dari toko tersebut. Misal di sini kita nama supplier mungkin siapa, mungkin di sini Ilham, nama tokonya siapa, mungkin dari pasar, mungkin belinya dari nama toko siapa, mungkin mungkin dari PT perusahaan mungkin alamat tempat toko yang suppliernya mungkin
Sini kita tulis saja Banjarmasin. Di sini nomor telepon dari suppliernya. Nah, ini username-nya nanti kalau untuk supplier nanti kita akan membuatkan juga tampilan untuk supplier. Jadi suppliernya akan bisa login juga di situ untuk memvalidasi atau menerima pesanan dari si admin atau yang ingin meminta stok tadi. Ke sini kita buat Pani, passwordnya Pani juga. Kita submit, bisa terlihat di sini namanya Ilham, nah tokonya PT perusahaan, alamatnya ini, ada nomor teleponnya, ada username tadi dan password. Selanjutnya jika tadi kan kita sudah tadi melakukan tambah produknya melakukan manual di situ. Selanjutnya kita akan melakukannya dengan minta supplier. Kita masuk ke dalam transaksi supplier dulu. Di sini kita bisa lihat di sini adalah history dari supplier yang setelah saya lakukan. Mungkin sini ada statusnya selesai, misalnya ditolak. Kita akan coba langsung saja di sini. Kita transaksi supplier. Sini kita pilih supplier. Tadi kita telah menambahkan si Ilham mungkin. Kita Ilham, kita pilih produk yang ingin kita. Misal tadi ada pulpen, kita ingin minta. Ada harganya, kita minta berapa produk? Mungkin minta 5 produk. Awal kita kan bisa 15. Kita tadi punya 15 produk. Ini kita ingin minta lagi. Kita masukkan ke keranjang, ada di sini. Mungkin kita ingin nambah lagi. Kita ada misal sini buket mawar. Tadi telah ada. Kita punya stok 10, kita ingin menambah lagi stok kedua. Kita masukkan ke keranjang. Ini keranjang ada kuantitinya, ada nama produk, ada harganya. Sini kita pesan stok tambahan. Kita klik. Mungkin jika ingin menghapus bisa klik ini. Jadi bisa hilang dari yang keranjang ini. Kita bisa pesan saja stok tambahan. Kita telah pesan, maka akan masuk di sini history. Tadi kita menghapus pajak ke Ilham, ke tanggal transaksi tadi ada total bayarnya. Nanti kita ke supplier jika ingin ke supplier, dan ini statusnya belum dikonfirmasi oleh supplier. Karena ini kita belum dikonfirmasi, oleh karena itu kita harus contoh kita ada supplier di sini, kita masuk sebagai supplier di sini. Jadi kita telah membuat Pani di sini. Kita masuk login dan bisa terlihat ini tadi yang telah kita minta tadi oleh admin tadi meminta akan masuk ke dalam tempat admin. Nah, di sini kita statusnya belum dikonfirmasi. Umpama si supplier yang klik di transaksi, di sini ada terlihat konfirmasi dan tolak pesanan. Di sini juga bisa memprint. Kita misal di sini kita konfirmasi, maka akan selesai statusnya. Kita bisa melihat yang invoice tadi. Di sini ada invoice, admin memasak stok tambahan, terlihat total belanjanya di sini, ada harga ya, subtotal. Oke, kita cek lagi tadi sebagai admin apakah barang sudah bertambah. Oke, kita login sebagai admin lagi. Oke, kita masuk ke produk. Nah, terlihat tadi kita pulpennya ada 15. Sekarang pulpennya telah bertambah jadi 20, dan bunga mawar tadi awal kita bisa 10 telah bertambah menjadi 12 di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada, kita cek tadi karena kita telah menambahkan produk otomatis, berarti di sini kita masuk di sini history ya. Bisa terlihat ini history tadi waktunya tanggal 7 bulan 7 tanggal 11. Virat ini pulpen, ini buket mawar yang kita telah terima tadi, kita meminta tadi 5 dan meminta 2, ini telah tercatat di historical bahwa ada produk masuk di sini. Kita bisa mencek juga waktunya, kapan timenya. Kita bisa menghapus, mengedit. Di sini kita bisa melakukan pencarian. Misalnya kita ingin pencarian pulpen, misal tadi kita kan pulpen, masuk ke CD. Mungkin nanti ada saat meminta stok tambahan lagi, tadi ada muncul lagi pulpen yang baru di bawah, tapi waktunya berbeda. Oke. Setelah masuk ke produk selanjutnya kita akan sebagai kasir di sini kita untuk pengeluaran barang. Kita login sebagai kasir. Di kasir, oke. Di sini terlihat ada sini kasir dashboardnya. Kita bisa melihat produk apa saja. Lalu kita ke bagian transaksi. Nah, transaksi ini akan dilakukan oleh kasir. Di sini telah terlihat histori yang telah saya lakukan untuk mencoba-coba. Selanjutnya kita akan masukkan transaksi ya. Transaksi di sini kita kasir dengan melayani pelanggan di sini. Kita pilih dulu, misalnya pelanggan beli apa. Misal tadi ingin beli bucket mawar tadi. Berapa ingin membeli? Oh, ternyata dia ingin membeli 2. Oke, masuk dalam keranjang dulu di sini. Lalu si pelanggannya ingin beli pulpen juga 1 di sini. Harganya 3.000, nambahkan 1. Lalu si kasir akan mengklik pesan. Di sini bisa terlihat
ada quantity ya, ada berapa banyak yang ingin dibeli oleh pelanggan. Ini yang melakukan ini adalah kasir ya, bukan pelanggan yang membeli. Oke, kita klik pesan. Di sini bisa terlihat masukkan jumlah pembayaran. Ini merupakan ID transaksinya. Di sini total pembayaran. Ternyata total pembayaran 43.000. Di sini kita memasukkan uang dari si pelanggan. Misalnya pelanggannya memberi uang 50.000. Di sini kita masukkan. Nah, bisa terlihat ini invoice-nya. Ada nama toko Ricardo, waktunya tadi bulan 7 tanggal 11 dari admin. Terima kasih untuk kunjungan Anda. Bisa terlihat ini invoice dari transaksi tadi. Ada total belanja, ada pembayaran berapa, dan ada kembalian di sini. Kita mungkin ingin memprint, kita bisa juga melakukan print di sini. Bisa terlihat ini printnya, tinggal cetak saja tergantung ada tempatnya. Kita setelah kembali kita tadi itu kita bisa lihat ini merupakan historia tadi. Bisa kita lihat kita telah melakukan transaksi 43.000 dengan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke admin untuk mencek apakah barangnya berkurang. Kita kembali ke admin. Oke, kita ke produk. Bisa kita lihat tadi kita pulpen awalnya yang 20 atau jadi 19 karena kita lakukan tadi. Lalu buket mawar juga berkurang di sini sesuai dengan tadi tuh kita pelanggan membeli. Lalu kita akan mencek di sini adalah produk keluar. Kita di sini bisa terlihat produk keluarnya, bisa terlihat ada buket mawar tadi keluar dan pulpen yang keluar. Bisa kita lihat ada transaksinya, nama produk, tanggal keluarnya, kuantitas keluarnya berapa, ada waktunya keluar berapa di sini, ada jamnya juga. Ini untuk mempermudah kita mencari tahu. Kita bisa melakukan searching juga mungkin. Di sini kita mawar. Ada mawar tadi bisa kita lihat, ada waktunya mungkin 2024 bisa atau mungkin 06. Oke, selanjutnya karena kita telah memperlihatkan ini, kita akan masuk ke laporan penjualan. Di sini kita bisa mencetak laporan penjualan. Kita bisa cari tahu di sini ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Kita dari mulai laporan tahunan dari 2024 kita cetak, bisa terlihat di sini semua laporan tahunannya, dan ada total pendapatan yang dilakukan pada tahun ini 2024. Ada harganya di sini, dan di sini ada penjualan. Di sini ada apa-apa saja yang telah terjual, bisa boneka Asep, ini apa, ini setelah saya lakukan. Dan tadi yang telah kita lakukan masuk di sini juga. Ada ini merupakan kapan stoknya masuk. Dan ini adalah stok keluar, dan ini kuantitas keluarnya. Harganya 3.000, ini adalah buket mawar. Pada saat ini artinya keluarnya 2 barang, jadi harganya segini. Harga satuannya sih ini harga 2 barang. Di sini kita bisa lihat laporan pendapatan tahunannya. Di sini bisa kita cetak juga. Bisa kita lihat ini bisa kita cetak untuk pendataan laporan. Lalu kita laporan penjualan bulanan lagi. Tadi kita melakukan di bulan 7 tadi. Kita hari ini bulan 7, kita cetak, kita terlihat bahwa bulan 7 kita telah melakukan pulpen dan buket mawar tadi. Telah tercatat kita pada bulan ini kita telah mendapatkan 43.000. Sama seperti tadi, ada stok produk masuk ke kapan, ada tanggal keluarnya, ada kuantitasnya berapa tadi keluar, ada harga per unitnya, atau pulpen ini berapa harga satuannya. Jadi ini karena keluar 1, maka dapatnya 3.000. Karena buket mawar harga satuannya 20.000, dia keluar ini adalah telah tadi dibeli oleh pelanggan 2, maka mendapatkan 40.000. Di sini tinggal ditambahkan sama seperti tadi, ini bisa di print juga. Bisa dilihat gini, ada bisa dicetak, tinggal cetak saja. Lalu laporan terakhir, lalu laporan penjualan harian. Kita bisa mencek tadi tanggal 7 tadi sama. Kita di bulan 7 2004 tanggal berapa tadi, misalnya hari ini tadi tanggal 11. Kita bisa mencetak laporan, bisa terlihat yang hariannya ini. Ini ada date-nya, kelihatan ini ada laporan harian pada tanggal 11 bulan 7 2024. Kalau tadi itu bulanan, maka akan data bulan 7 dan 2024 saja. Jika tahunan, maka date-nya adalah 2024 saja. Oke, ini bisa di print juga. Kita batalkan. Oke, selanjutnya kita adalah kelola user. Nah, di sini tadi untuk mengelola usernya, untuk siapa saja yang bisa login. Tadi saya mengaturnya admin. Ada dua orang pemakainya, itu admin dan kasir. Di sini admin bisa mengakses ini, tadi kasir kita telah terlihat bisa melayani pelanggan. Kita bisa membuat baru di sini. Bisa di sini Pani juga tadi, alamatnya siapa, mungkin di mana, mau telepon Pani kita untuk pendataan.
4 username-nya bisa ini Pani. Kita beri kasih lab siapa usernya sebagai admin, mungkin kasir ya. Jika kita pilih sebagai kasir, oke, kita save, maka terlihat Pani adalah sebagai level user sebagai kasir. Kita coba login sebagai Pani. Sini Pani dan Pani. Bisa terlihat kita setelah login sebagai kasir di sini. Dan bisa saja nanti ditambah lagi, mungkin ada usernya apa, mungkin oke ada tapi level user hanya admin dan kasir. Jadi admin yang mengolah barang, kasir hanya tugasnya untuk melayani pelanggan, yaitu melakukan transaksi. Oke, sepertinya itu saja. Di sini kita bisa lihat tadi ada produk ketambah, ada produk masuk, ke produk keluar, kita logout. Oke, itu saja demo aplikasi dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh moderator mungkin. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada saudara Ripa. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan klien. Oke, di sini saya sebagai project manager ingin memberikan satu pertanyaan, yaitu apakah proyek yang kami buat sudah sesuai dengan harapan Anda sebagai klien? Sesuai sih, bagus, keren. Tidak ada sih kalau untuk di jenis kayak Alfamart atau apa, itu kan emang kayak gitu ya invoice-nya ya. Tapi kalau kan pernah kerja di klinik ya, kalau di sana itu di paling bawah itu harus ada tanda tangan pembeli. Jadi ada tanda tangan pembeli sama yang ngasir siapa tanda tangannya juga. Tapi itu kan jenis klinik yang agak besar ya mungkin. Kalau ini kan sejenis kayak toko-toko biasa, itu emang kayak Alfamart ya, biasanya langsung info aja. Ya, terima kasih banyak ya untuk pembuatan produk project. Ya. Ya. Oke, mungkin bisa moderator mungkin lagi untuk melanjutkan. Baik, saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada klien yaitu Bu Wardiah dan semua yang telah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, selamat pagi semua. Pada hari ini Sabtu, tanggal 11 bulan Juli tahun 2024, telah dilaksanakan ya presentasi produk berjudul Inventaris Persediaan Barang dengan klien, yaitu oleh Wardiah dengan gelar AMD Farm selaku salah satu selaku pemilik toko. Kegiatan ini dihadiri oleh tim pengembang perangkat lunak dan klien sebanyak 6 orang. Tim developernya yaitu pertama Ilham Alipani yaitu sebagai project manager, Muhammad Rifa Wildani sebagai programmer, dan Alvin Saputra sebagai UI UX dan database, Putri Patrimaturyahara sebagai tester aplikasi, dan Said Ridho sebagai programmer juga. Dan sekarang kita akan melakukan yaitu pendandatanganan sebagai buktinya. Kita akan langsung saja, kameramen, boleh tanda tangan. Zoom. Terima kasih.